Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu semuanya? Baik. Alhamdulillah sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Sudah sarapan semuanya nak? Sudah. Alhamdulillah. Berarti kita semuanya sudah siap untuk belajar. Kelasnya dari sapu tadi nak? Nah sudah, coba lihat lagi di bawah apakah masih ada sampah. Kiri kanannya kalau masih ada sampah dibuang keluar ya. Nah oke. Kalau tidak ada sampah, bajunya diperhatikan. Apakah bajunya sudah bagus, sudah masuk, udah? Nah, udah, berarti semuanya sudah siap untuk belajar. Silakan ketua kelas, Dapa siapkan kelasnya untuk belajar dan langsung pimpin doanya nak. Silakan Dapa. Siap, gerak. Hormat, gerak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Semoga dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita nanti mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa anak-anak ibu terapkan semuanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang anak ibu harapkan semuanya berdiri. Kita melakukan ice breaking dulu untuk menyemangati diri kita. Kita mengingat jasa para pahlawan dengan menyanyikan salah satu lagu nasional. Sila akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih anak-anak ibu semuanya. Dipersilakan anak ibu duduk kembali. Semoga dengan kita selalu menyanyikan lagu nasional, kita semakin cinta kepada tanah air kita. Dan anak-anak ibu, selanjutnya ibu akan absen dulu anak-anak ibu hari ini. Bagaimana keadaan temannya? Coba diperhatikan. Nak. Ada temannya yang tidak hadir. Coba dapat sebagai ketua kelas ada teman yang tidak datang nak? Alhamdulillah berarti semuanya hadir. Jadi diharapkan setiap hari anak ibu selalu seperti ini untuk kehadirannya. Dipertahankan selalu hadir ke sekolah. Oke, selanjutnya sebelum kita mulai pembelajaran, kita membuat komitmen atau kesepakatan kelas. Jadi di dalam belajar, kita harus ada dulu kesepakatan bersama agar pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Apa yang kalian inginkan untuk pertama kalinya dalam belajar ini? Yang pertama, anak-anak ibu tidak boleh berbicara waktu belajar kalau tidak penting. Yang kedua, tidak boleh tidur. Yang ketiga, tidak boleh keluar masuk. Yang paling penting, yang keempat dalam belajar anak ibu harus
aktif dalam belajar. Sepakat enggak anak ibu dari keempat itu? Kita terapkan. Sepakat, bagus. Jadi enggak ada nanti yang tidur waktu belajar ya. Enggak ada ibu, permisi bu, enggak ada seperti itu. Oke, siap? Nah, bagus. Oke nak, sebelum kita lanjutkan materi kita untuk hari ini, kita ingat dulu materi kita sebelumnya. Ingat enggak anak ibu, pernah enggak kalian belajar Pancasila? Pernah. Di mana kita belajar Pancasila? Itu kelas 7. Sejarah Pancasila. Pada sidang apa Pancasila itu dirumuskan? BPUPKI. Nah, jadi dalam sidang BPUPKI ada berapa kali sidang BPUPKI itu? Ada 2 kali. Ya, betul. Nah, terus Pancasila itu yang sah dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4. Ingat enggak kalian lagi bunyi sila Pancasila ada berapa? 5. Coba ibu tanya siapa yang bisa? Sila pertama apa? Dapa. Ulangi dapa. Ketuhanan yang Maha Esa. Iya, ketuhanan yang Maha Esa. Ini sila yang kedua apa lagi? Iya, kuatkan lagi ini. Iya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila yang ketiga. Coba anak ibu yang ini apa sila yang ketiga? Bagus, Persatuan Indonesia. Coba Melani, sila yang keempat. Bagus, sila yang kelima. Coba Namira. Iya, bagus anak ibu semuanya. Alhamdulillah masih mengingat materi yang kita sudah pelajari. Berarti kita tidak payah lagi nak untuk menghadap ke materi kita kelas 8 ini. Karena kalian masih ingat dengan materi kalian. Kenapa? Nah, ini dia. Adapun sebelum kita masuk pembelajaran kita, ada ibu berikan pertanyaan dulu. Ya. Apakah penting Pancasila tadi untuk kehidupan kita? Penting. Apa alasan pentingnya? Kenapa dia penting? Bagus, karena hidup butuh aturan. Selanjutnya, bisakah anak ibu itu hidup sendiri-sendiri? Tidak bisa. Kenapa kita tidak bisa hidup sendiri, nak? Karena manusia makhluk sosial. Tidak akan ada orang yang bisa hidup sendiri. Misalnya ibu saya sendiri bisa hidup, Bu. Pergi saya ke hutan, tinggal saya di hutan itu sendirian. Tidak ada orang lain bisa saya hidup, Bu. Emangnya dari mana kita dapat pakaian? Dari mana kita mencari makan? Sanggup tidak kita jahit baju sendiri? Sanggup tidak kita bikin sawah atau apa, cari ikan, kita semua yang mengerjakan? Pasti tidak bisa. Kita butuh orang lain. Oke? Kita lanjutkan. Apa kaitan dari yang ibu sampaikan dari awal tadi hingga sekarang ini? Berhubungan dengan materi kita hari ini. Coba semuanya perhatikan. Ya. Perhatikan materi yang ibu sampaikan di depan ini. Oke? Jadi silakan semuanya perhatikan. Inilah yang akan kita bahas hari ini, yaitu Pancasila dalam kehidupan bangsaku. Ini judul babnya. Pancasila dalam kehidupan bangsaku. Oke? Adapun tujuan pembelajaran kita ini dia. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini hanya 2. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan nilai-nilai Pancasila dan pengamalan Pancasila sebagai dasar negara. Kedua inilah harus anak-anak ibu paham nanti dalam pertemuan kali ini.
Karena tadi anak ibu sudah tahu apa Pancasila, bunyi-bunyinya, jadi tidak payah lagi anak-anak ibu untuk mempelajari kedua tujuan kita ini. Siap? Nah, dah. Sebelum kita lanjutkan ke materi, silakan anak ibu semuanya keluarkan buku pelajarannya. Silakan dikeluarkan buku pelajaran semuanya. Keluarkan buku dan pena. Buku paketnya juga dikeluarkan. Dah, silakan. Siap, Nak? Nah, oke. Sekarang perhatikan semuanya ke depan ya. Nanti kita akan ada sebuah LKPD yang harus kita kerjakan anak-anak ibu. Jadi kalian harus melihat di depan semuanya ya, biar kita nanti paham dengan materi hari ini. Oke, yang pertama tadi tujuan pembelajaran kita, anak ibu harus mengerti, paham apa itu Pancasila sebagai dasar negara. Jadi yang pertama, kalian harus tahu dulu apa itu Pancasila. Bahwa Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta. Yang mana Pancasila itu terdiri dari dua suku kata. Apa saja? Panca dan sila. Panca yang artinya sila yang artinya jadi maka disebutlah Pancasila. Sedangkan Pancasila sebagai dasar negara merupakan bahwa Pancasila menjadi landasan. Di sinilah beda antara Pancasila tadi dengan Pancasila sebagai dasar artinya. Jadi apa itu dasar? Di dasar inilah yang membedakannya. Pancasila dengan yang lainnya. Dengan aturan-aturan lainnya. Karena Pancasila itu adalah dasar. Adalah dasar. Dasar. Dasar itu apa? Landasan atau pondasi. Ingat enggak anak ibu? Rumah itu ada enggak pondasinya? Ada. Bisa enggak rumah enggak ada pondasi? Tidak bisa. Ada enggak rumah pondasinya di atas? Tidak ada. Semua bangunan pondasinya di bawah. Begitu juga dengan pohon. Ada enggak akar pohon itu di atas, pucuknya di bawah? Tidak ada. Jadi makanya yang namanya landasan posisinya itu di bawah. Dialah yang nanti yang kalau dia kuat maka berdiri kokohlah sebuah bangunan itu, berdiri kokohlah sebuah pohon itu. Begitu juga negara kita. Kalau negara kita landasannya sudah bagus, maka negara kita ini akan berjalan dengan baik dan lancar. Landasannya itulah yang paling penting. Makanya Pancasila inilah sebagai pedoman kita yang pertama. Selanjutnya, makna Pancasila sebagai dasar negara. Makna Pancasila sebagai dasar negara ada 4. Yang pertama, Pancasila itu sebagai sumber hukum. Apa maksudnya? Berarti semua peraturan di kehidupan berbangsa dan bernegara ini haruslah bersumberkan kepada yang namanya Pancasila. Tidak boleh satupun aturan di Indonesia ini bertentangan dengan Pancasila. Karena dia tadi adalah sebuah landasan. Kuatkah suaranya nak? Sebuah landasan, sebuah dasar. Makanya dia disebut sumber hukum. Yang kedua, dia sebagai pedoman hidup. Pedoman kita umat Islam, apa pedoman kita nak? Yaitu Al-Quran dan hadis. Seperti itu juga dalam negara. Pedoman kita itu peraturan perundang-undangan. Salah satunya itu Pancasila. Yang ketiga, pemersatu bangsa. Dengan adanya Pancasila ini, maka rakyat Indonesia bisa bersatu. Nampak anak ibu? Di dalam gambar Pancasila ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda kita tetap satu. Ya, yang keempat dia menjaga tujuan nasional. Jadi tujuan nasional itu bisa terjaga karena Pancasila.
Selanjutnya, fungsi Pancasila sebagai dasar negara ada 5. Yang pertama, dia sebagai pedoman hidup. Yang kedua, sebagai jiwa bangsa. Yang ketiga, sebagai kepribadian bangsa. Yang keempat, sumber hukum. 5, cita-cita bangsa. Jadi itu fungsi dari Pancasila. Selanjutnya, nilai-nilai apa saja yang terkandung di dalam Pancasila? Tentu ada 5 sesuai dengan jumlah sila-sila Pancasila. Coba perhatikan anak ibu semuanya. Sila yang pertama, apa simbolnya? Bintang. Nilai yang terkandung di dalamnya, yang pertama, seluruh rakyat Indonesia mengakui adanya Tuhan. Jadi semua rakyat Indonesia tidak boleh tidak ada kepercayaan. Semuanya harus ada agama. Seperti animisme itu tidak boleh ada di negara kita karena dia tidak boleh, bukan animisme, ateisme, karena dia tidak ada agama. Ya, Solbi. Selanjutnya, dengan adanya sila ketuhanan yang Maha Esa akan menjamin kebebasan kita untuk memeluk agama dan melindungi semua warga negara Indonesia. Sila yang kedua itu disimbolkan dengan rantai. Nilai yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, manusia berhak memenuhi keinginannya. Jadi semua kita itu berhak untuk memenuhi keinginan kita. Tidak boleh ada satupun yang mengekangnya. Semua kita itu bebas. Yang kedua, negara menghargai dan melindungi setiap hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu sudah kita peroleh sejak kita lahir. Ya, semua orang itu ada haknya. Sejak dia memiliki, bisa melihat dunia ini sudah ada hak asasi manusianya. Makanya dilindungi dalam hukum negara Indonesia. Yang ketiga, diperlakukan sama derajatnya. Yang keempat, menjunjung tinggi prinsip bersama derajat. Ya, tidak boleh bedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, sila yang ketiga, simbolnya apa? Pohon beringin. Nilai yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, negara Indonesia mengutamakan persatuan. Kita harus bersatu. Tidak boleh berbeda-beda. Membeda-bedakan orang lain. Oh, ini orang kaya, ini orang miskin. Saya tidak mau kawan dengan orang miskin. Orang kaya sajalah. Itu tidak boleh. Ada enggak anak ibu di sini? Saya tidak mau kawan dengan dia, Bu. Dia jelek, Bu. Ada enggak yang seperti itu, Solbi? Tidak ada ya, Solbi. Alhamdulillah. Adil, Pak. Ada Adil, Pak. Ibu, saya tidak mau kawan dengan dia, Bu. Dia tidak pintar. Ada Adil, Pak? Tidak. Bagus. Alhamdulillah. Yang kedua, warga negara mengutamakan persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan bangsa. Selanjutnya, sila yang keempat, yaitu kepala banteng. Gambarnya kepala banteng. Nilai yang terkandung di dalamnya, yang pertama, negara Indonesia mengutamakan demokrasi. Jadi kita itu harus demokrasi. Ada pendapat kita silakan disampaikan. Tapi dengan cara yang baik. Cara apa? Cara yang kedua itu dengan musyawarah. Oke? Nah, jadi kita itu harus musyawarah untuk mencapai kata mufakat. Sila yang kelima yaitu padi dan kapas. Nilai yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, seluruh rakyat harus mendapatkan perlakuan yang sama di segala bidang. Dimanapun anak ibu berada, dia harus mendapatkan hak yang sama. Baik dalam keluarga, di sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Tidak ada kalian itu dibeda-bedakan. Semuanya sama. Yang kedua, manusia memiliki hak dan kewajiban. Jadi anak ibu ada haknya, ada kewajibannya. Yang ketiga, menghormati hak orang lain. Oke, Nak? Semuanya paham sampai di situ? Oke, terima kasih anak ibu. Dari materi itu, adakah anak-anak ibu yang belum paham? Atau yang mau ditanyakan? Paham semuanya? Paham? Coba disampaikan apa pertanyaannya anak ibu yang salehah. Sebutkan namanya dulu. Namanya siapa?
Vanisa Akila. Apa Vanisa pertanyaannya? Ibu, maksud Pancasila kelima itu apa, Bu? Sila kelima itu seperti apa, Bu? Jadi sila kelima itu, nak, kita dalam hidup ini haruslah adil. Tidak boleh membeda-bedakan. Jadi, kita itu misalnya tadi, ibu ngajar, yang ini pintar, yang ini tidak pintar, ini ibu kasih, ibu sayang-sayang, yang ini tidak ibu pedulikan, itu tidak boleh. Harus ibu samakan derajatnya. Baik, sekarang anak ibu siapkan dirinya, kita lakukan tugas pertama yaitu mengerjakan LKPD individu. Oke anak ibu bagikan kertasnya. Langsung diisi ya nak, isi identitasnya. Bikin nama dan kelasnya. Habis itu perhatikan gambarnya dan dibaca baik-baik materinya. Apa di dalam itu? Ceritanya. Nanti langsung dijawab. Jika ada anak ibu nanti yang kurang paham, silakan angkat tangannya. Ditanyakan di mana yang kurang pahamnya. Langsung bertanya. Silakan anak ibu dikerjakan semuanya. Perhatikan baik-baik ya. Baca dulu perintah soalnya, baca dulu penjelasannya, perhatikan gambarnya. Apa yang harus kalian kerjakan di situ? Perhatikan baik-baik, baru dijawab. Di sini mengukur bagaimana anak ibu di dalam mengerjakan tugasnya. Oke anak-anak ibu paham semuanya? Paham. Ada yang mau ditanyakan? Leo? Ada yang mau ditanyakan Leo? Paham ya Leo? Jadi ini apa yang dilakukan oleh Ani itu? Apa yang dibuat oleh Ani sama Budi? Lihat pada gambarnya. Dia lagi berdoa. Bagus. Jadi tuh. Fikri? Aman Fikri? Tengok gambarnya nak. Lah sedang apa? Ani sama Budi. Perhatikan Ani sama Budinya. Apa yang dia buat? Ngapain dia? Itulah nanti yang akan kalian analisa. Adil Pak? Aman Adil Pak?
Nah, ada yang mau ditanyakan Adil, Pak? Nah, udah paham. Nur Hayati? Aman? Aman, alhamdulillah. Salbi, siap? Nah. Spira, udah nak? Nah, sudah. Bagus. Nah, coba nak dikerjakan. Nah, diperhatikan baik-baik. Apa perintahnya? Perhatikan gambarnya ya Rio. Nah, coba perhatikan Rahmat, Rivaldi. Siap nak? Siap. Nah, silakan dikumpulkan ke depan semuanya. Oke. Ada lagi yang belum nak? Udah semuanya? Udah, alhamdulillah. Oke, sekarang anak-anak ibu, kita lanjutkan materi kita yaitu pembelajaran dengan kelompok. Nah, seperti apa yang harus kita lakukan? Tentu yang pertama kita akan membagi kelompoknya dulu. Nah, kita bagi dulu kelompoknya. Silakan anak-anak ibu duduk berdasarkan kelompoknya. Nah, ayo yang tertib, jangan bersuara. Angkat mejanya baik-baik. Sudah siap semuanya? Sudah duduk dalam kelompok semuanya? Sudah, dah. Semuanya hadap dulu ke depan. Lihat ibu dulu ke sini. Nah, walaupun tetap dalam kelompok, tapi hadapnya dekat ibu. Sekarang semuanya perhatikan ke layar. Perhatikan videonya. Ini nanti akan kalian bahas di dalam kelompok kalian. Ada sebuah masalah yang akan ibu berikan sama kalian. Kalian diskusikanlah nanti masalah ini bersama. Jadi perhatikan dulu pemahaman di depan ini ya.
Oke anak ibu, jadi itulah pemaparan video kita dalam pembelajaran kali ini. Ada anak-anak ibu yang belum paham dari video di depan tadi yang sudah ibu sajikan. Ada yang mau bertanya? Ada, Rio silakan nak, apa yang Rio tanyakan? Contoh pelanggaran sila pertama. Pernah enggak anak ibu rasanya melanggar sila pertama ini? Sila pertama apa tadi bunyinya? Ketuhanan ya, Maha Esa. Berarti kita di sini dituntut untuk percaya adanya Tuhan dan melaksanakan apa yang diperintahkan sama Tuhan, sama Allah. Pernah enggak kita melanggar apa yang diperintahkan sama Allah? Pernah. Apa contohnya?
Ibu kami meninggalkan sholat, Bu. Itu salah satu contoh pelanggaran sila yang pertama. Yang kedua, ibu kami melawan sama orang tua tadi pagi, Bu. Itu juga contohnya, contoh pelanggarannya, bukan contoh penerapannya ya, Nak. Jadi bedakan antara penerapan dengan pelanggaran. Kalau pelanggaran berarti yang bertentangan dengan sila-sila tadi. Kalau penerapan apa yang dituntut dalam Pancasila itulah penerapannya. Paham Rio? Paham. Yang lain ada lagi, Nak? Tidak? Kalau tidak ada lagi pertanyaan, silakan semuanya bergabung lagi dengan kelompoknya. Putar lagi kursinya. Inilah dia nanti yang akan anak-anak ibu bahas bersama. Di dalam kelompok anak ibu, nama kelompoknya sesuai dengan simbol dalam Pancasila. Kalau dia dapat gambar bintang, berarti dia sila yang pertama. Ketua kelompoknya, tulis namanya, Nak. Yang kedua, simbolnya adalah rantai. Sila yang ketiga, simbolnya apa? Pohon beringin. Oke, sila yang keempat, namira. Itu apa namira? Simbol yang keempat gambarnya? Kepala banteng. Sila yang kelima, Nurhayati, apa simbolnya? Padi dan kapas. Oke, anak-anak ibu semuanya, silakan dikerjakan bersama. Tugasnya jangan lupa yang pertama isi dulu identitas kelompok kalian. Tulis nama, ketuanya siapa, nama anggotanya siapa saja di dalam kelompok itu, catat dulu. Rio, silakan ditulis nama anggota kelompoknya. Terus perhatikan gambar di dalam kelompok kalian masing-masing. Apa gambar di dalam itu? Kalian lihat. Silakan. Pira, dikerjakan Pira. Kerjakan bersama-sama. Itu Ibu Heter silakan dibuka. Nak masalah ya. Silakan kalian buka. Boleh dibuka yang telah Ibu buat tadi ya. Ada yang bertanya? Silakan ditanyakan. Ada yang belum paham? Jangan takut bertanya. Kalau tidak paham kita tanyakan. Apa yang belum paham? Oke, kelompok. Ini kelompok apa tadi? Kelompok pohon beringin. Silakan, Nak. Vanessa bersama dengan teman-temannya Leo, Aca, dilihat. Ini gambar apa di dalamnya? Gambar apa ini? Solbi? Gambar persatuan. Persatuan. Ini sama enggak suku semuanya di dalam? Berbeda. Ini ngapain dia? Ini adalah orang yang sedang bermusyawarah bersama. Kalian setelah lihat gambarnya, baca pertanyaan. Apa pertanyaannya? Lihat gambarnya lagi. Silakan dikerjakan di belakang ini ya. Di situ jawabannya. Oke? Tulis jawabannya di belakang itu. Nanti kalian akan menampilkan hasil diskusi ini di depan kelas. Silakan Adilpa diskusikan itu gambar apa Adilpa? Gambar apa itu? Coba Fikri tengok sama-sama. Gambar apa itu? Yang pertama ini. Membersihkan kelas. Ya ini ngapain dia ini? Memberikan makanan kepada temannya. Jawab setelah kalian lihat gambar ini. Tengok soalnya. Apa soalnya di dalam? Setelah ada soalnya, tengok lagi gambarnya. Perhatikan baik-baik di situ. Oke, perhatikan baik-baik semuanya, dikerjakan baik-baik.
Kelompok Fira, bisa nak? Bisa? Bisa. Silakan, udah. Kerjakan cepat ya. Diskusikan baik-baik. Jawab pertanyaannya baik-baik. Kelompok Mailani. Perhatikan ini. Ini ngapain orang ini? Ini pemilihan ketua OSIS. Kalau yang ini dia seorang guru sedang memimpin musyawarah sama siswa-siswinya. Tengok soalnya lagi nak. Apa soalnya? Zaki, sama-sama dengan kawan mengerjakannya ya. Bekerja sama nak dengan baik. Tengok soal, tengok gambarnya. Silakan dikerjakan. Ini boleh anak ibu buka, silakan. Boleh nanti ini dikerjakan, dijawab, oke? Ini silakan ketua kelasnya aja menulisnya, boleh, enggak masalah ketua kelompoknya. Silakan. Rio, bisa kan? Kerjakan bersama, diskusikan bersama. Silakan. Oke nak? Siap semuanya? Siap? Siap. Sekarang kalau sudah siap, simpan dulu tugasnya. Kita mau senang-senang dulu. Simpan dulu semua tugasnya. Tapi jangan pula simpan baik-baik kali, tidak bisa nanti carinya lagi. Ya, itu nanti kita presentasikan depan kelas. Oke, sudah disimpan? Sekarang semuanya berdiri dulu. Kita mau ice breaking dulu. Masih ingat enggak ya ice breakingnya ya? Coba semuanya fokus. Perhatikan ibu di depan. Konsentrasi. Yes. Konsentrasi. Yes. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 5, tepuk 5. Hilang konsentrasinya. Konsentrasi. Yes. Konsentrasi. Yes. Tepuk 5. Tepuk 5. Tepuk 5. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Silakan anak ibu duduk lagi. Selanjutnya, bagaimana perasaannya? Udah? Jangan ngantuk ya. Komitmen kita sudah ada tadi. Nggak boleh ngantuk-ngantuk. Oke? Semangat semuanya. Sekarang, anak ibu akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Jadi nanti ibu panggil satu-satu kelompok ke depan. Semua anggota kelompok maju ke depan. Oke? Sekarang kita mulai dari kelompok 1. Silakan anak ibu kelompok bintang maju ke depan untuk presentasikan hasil diskusinya di depan teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok bintang akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang ketuhanan Yang Maha Esa. 1.
Gambar di atas merupakan contoh dari sila ke-1. 2. Apa yang terjadi pada gambar tersebut? Gambar ke-1, siswa melaksanakan sholat berjamaah yang baik dan benar. Gambar kedua, siswa melaksanakan sholat dengan bercerita. 3. Apakah kamu pernah melakukannya dan berikan alasannya? Pernah melakukan sholat karena merupakan salah satu rukun Islam. Berikan solusi atau saran dari gambar di atas. Untuk gambar ke-1 sudah bagus. Untuk gambar kedua harus berubah. 5. Apa manfaat dengan penerapan dari sila ini? Manfaat penerapan sila ini yaitu 1. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan. 2. Membangun akhlak mulia. 3. Meningkatkan rasa syukur. 4. Menciptakan kedamaian batin. Demikianlah hasil diskusi kami. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ya, ada teman yang mau bertanya. Itu kelompok bintang, ada temannya yang mau bertanya, Nak? Dipersilahkan. Nah, silakan dijawab kelompok bintang. Pasti pernah. Misalnya melawan sama orang tua dan guru. Meninggalkan sholat. Nah, coba ditanyakan lagi sama temannya. Apakah dia sudah paham? Apakah sudah paham? Nah, sudah. Jadi itu ya untuk contoh penerapan pengamalan sila yang pertama yang disampaikan oleh kelompok 1. Yang mana di situ ada contoh penerapan yang baik dan ada contoh pelanggarannya. Mereka sudah menjawabnya dengan baik. Kita kasih A+ dulu untuk kelompok bintang. Oke, Nak? Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup diskusi ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus kelompok bintang. Presentasinya yang bagus. Kita lanjutkan kelompok 2, yaitu kelompok rantai. Silakan maju. Kelompok rantai. Baik-baik, Nak. Yang membacakan di tengah ya posisinya. Silakan dimulai, Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok rantai akan Perhatikan menyampaikan teman-teman. hasil diskusi kami tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. 1. Gambar di atas merupakan contoh dari sila. Sila kedua, apa yang terjadi pada gambar tersebut? Gambar 1, siswa yang menolong temannya kesusahan. Gambar 2, siswa yang mengejek temannya. 3. Apakah kamu pernah melakukan dan berikan alasannya? Kami pernah melakukan sila kedua karena menolong orang atau teman itu adalah akhlak mulia. 4. Berikan solusi atau saran dari gambar di atas. Untuk gambar 1, contoh yang patut kita contoh. Untuk gambar 2, tidak boleh kita contoh karena merupakan perbuatan tercela. 5. Apa manfaat dengan penerapan dari sila ini? Manfaat penerapan sila kedua: 1. Menciptakan masyarakat yang adil dan beradab. 2. Meningkatkan solidaritas dan kepedulian sosial. 3. Mencegah terjadinya konflik dan kekerasan. 4. Membangun hubungan yang harmonis. Demikian hasil diskusi kami. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Ada anak-anak ibu yang mau bertanya kepada kelompok 2, kelompok rantai. Sepertinya Rio tidak ada, Nak. Silakan langsung. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup diskusi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus untuk kelompok 2. Jadi dalam kelompok 2 tadi permasalahannya adalah
yang mana ada contoh orang yang saling membantu di situ ya. Kemanusiaannya. Bagus, kelompok 2. Sekarang kita lanjutkan kelompok 3, kelompok pohon beringin. Silakan anak ibu untuk tampil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok pohon beringin akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang persatuan Indonesia. Gambar di atas merupakan contoh dari sila ketiga. 2. Apa yang terjadi pada gambar tersebut? Gambar 1, gambar hidup saling bergandengan tangan bersatu walaupun berbeda suku. Gambar yang kedua, saling bercerita sesama, tidak ada perbedaan antar teman. 3. Apakah kamu pernah melakukannya dan memberikan alasannya? Pernah melakukan karena kita harus hidup rukun dan akur antara sesama teman. 4. Berikan solusi atau saran dari gambar di atas. Kedua gambar di atas sangat bagus dan patut kita contoh Nabila, dan terapkan. 5. Apa manfaat dengan penerapan dari sila ini? Manfaat penerapan sila ketiga: 1. Menjaga keutuhan NKRI. 2. Meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan. 3. Membangun semangat gotong royong. 4. Mencegah perpecahan. Demikianlah hasil diskusi kami. Bagi teman-teman yang bertanya, dipersilahkan. Oke, terima kasih kelompok 3 sudah memaparkan materinya. Apakah ada anak-anak ibu yang masih ragu dari pemaparan dari kelompok 3 tadi? Yang mana dia di situ menjelaskan sebuah masalah yang sudah ibu berikan dengan baik. Contoh-contohnya dengan menjawabnya dengan baik. Ada yang belum paham atau ada yang ingin bertanya? Tidak ada, silakan kelompok pohon beringin ditutup. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup diskusi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih plus dulu untuk kelompok 3. Selanjutnya kita lanjutkan kepada kelompok kepala banteng. Ini harus semangat nih kelompoknya. Kelompok kepala banteng. Dipaparkan materinya dulu nak. Dengan baik. Oke, siap. Dimulai. Silakan nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok kepala banteng akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 1. Gambar di atas merupakan contoh sila keempat. Apa yang terjadi pada gambar tersebut? Gambar 1, contoh pemilihan ketua OSIS di sekolah. Gambar 2 merupakan contoh musyawarah antara guru bersama siswa-siswinya. Apakah kamu pernah melakukannya dan berikan alasannya? Kami pernah melakukannya. Contohnya pemilihan ketua OSIS di sekolah, musyawarah untuk memilih ketua kelas. Berikan solusi atau saran dari gambar di atas. Gambar di atas sudah sangat bagus dan harus kita terapkan dalam kehidupan, terutama di lingkungan sekolah kita ini. Apa manfaat dengan penerapan dari sila ini? Manfaat penerapan sila keempat yaitu 1. Memperkuat demokrasi. 2. Menjunjung tinggi keadilan.
3. Menciptakan suasana musyawarah. 4. Meningkatkan solidaritas dan kebersamaan. Demikian hasil diskusi kami. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Oke, nah itu kelompok 4. Ada temannya? Baik. Pernah, misalnya pemilihan ketua kelas di kelas kita. Itu jawabannya kelompok 2. Jawabannya pemilihan ketua kelas di kelas kita. Pernah itu kita lakukan? Pernah. Coba tanyakan lagi nak sama yang bertanya. Bagaimana? Apakah sudah paham? Nabila, bagaimana? Apakah Sudah paham? sudah paham? Sudah? Oke. Silakan nak ditutup. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup diskusi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kelompok kepala banteng. Terima kasih nak. Selanjutnya kelompok yang terakhir yaitu kelompok padi dan kapas. Silakan. Oke, baik-baik ya nak ya jalannya. Pakai ini Adil Pak. Dipersilakan nak mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok padi dan kapas akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 1. Gambar di atas merupakan contoh dari sila kelima. 2. Apa yang terjadi pada gambar tersebut? Gambar 1, siswa yang sedang membersihkan kelas bersama-sama. Gambar 2, gambar seorang siswi berbagi makanan kepada temannya. Apakah kamu pernah melakukannya dan berikan alasannya? Kami pernah melakukan perbuatan tersebut karena dengan bekerja sama pekerjaan akan lebih mudah dan teman bisa terbantu. Berikan solusi atau saran dari gambar di atas. Untuk gambar di atas sudah sangat bagus, kita contoh diterapkan dalam kehidupan. Apa manfaat dengan penerapan dari sila ini? Manfaat penerapan sila kelima. 1. Menciptakan keadilan sosial. 2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 3. Membuat hubungan harmonis. 4. Meningkatkan semangat gotong royong. Demikianlah hasil diskusi kami. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ayo, demikian pemaparan dari teman kalian kelompok bintang dan kapas, padi dan kapas. Ada yang mau bertanya nak dari kelompok 1, 2, 3, dan 4? Apakah semua sudah paham? Dari pemaparan kelompok 5, sudah? Sudah, alhamdulillah. Silakan kelompok 5 ditutup nak. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup diskusi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, penampilan yang bagus. Kasih aplaus untuk kelompok padi dan kapas. Oke semuanya, alhamdulillah anak-anak ibu ternyata sudah berhasil memecahkan sebuah masalah yang ibu berikan. Semuanya sudah mendiskusikan dengan baik dan hasilnya sangat bagus. Ibu memberikan nilai yang bagus untuk anak-anak ibu. Oke, semuanya hari ini karena sudah aktif dalam belajar, ibu kasih nilai A untuk semuanya. Oke. Selanjutnya, silakan anak ibu kembali lagi ke posisi semula. Luruskan lagi mejanya, kursinya yang rapi lagi. Baik anak-anak ibu, jadi materi kita hari ini sudah selesai.
tentu ibu mau mengukur ketercapaian anak-anak ibu. Iya, anak ibu ini sudah paham dengan materi kita hari ini. Nah, maka ibu akan membagikan sebuah tugas atau evaluasi diri. Silakan anak ibu dijawab. Soalnya ada 10 objektif. Langsung dijawab. Oke anak ibu, semuanya perhatikan baik-baik soalnya. Jangan lupa bikin nama dulu ya, nama kelas. Dan baca soalnya baik-baik. Jangan sembarangan menjawab asal-asalan. Jawablah dengan baik, dengan sempurna. Oke, jawablah pertanyaannya dengan baik dan sempurna. Jawab pertanyaannya baik-baik, dibaca dulu soalnya, baca dulu soalnya. Ya, baca soalnya baik-baik. Baca, kerjakan. Ini semua yang kita pelajari hari ini. Nah, perhatikan baik-baik semuanya. Ya Zaki, baca Zaki, baik-baik Zaki. Waktunya masih ada lagi Zaki. Bagus. Rio, semangat. Ini sudah kita pelajari tadi. Fakaiza. Baca baik-baik ya Fakaiza. Ini, bisa kan nak? Bisa ini? Bisa, karena ini sudah kita pelajari tadi. Ini untuk mengukur pemahaman anak ibu. Dapat. Udah siap dapat? Proses ya dapat. Baca baik-baik nak. Buat namanya dulu nak. Lupa nanti namanya, buat namanya. Boleh di bawah tulis namanya. Nah, nama. Bikin kelasnya Melani. Vanessa kelasnya jangan lupa. Nanti tidak tahu tertukar nanti kita. Leo namanya udah Leo. Yusril?
Nah, bisa ya nak? Fikri, namanya udah. Oke? Udah semuanya nak? Nah, silakan anak-anak ibu kumpulkan tugasnya. Oke anak ibu, nah, sekarang setelah kita mengukur kemampuan kita bersama tadi, sebelum nanti kita tutup pembelajaran tentu ada dulu kesimpulannya. Apa sebenarnya kesimpulan dari pelajaran kita hari ini? Yaitu yang mana tadi kita mempelajari Pancasila sebagai dasar negara. Masih ingat anak ibu apa dari Pancasila sebagai dasar negara? Bahwa Pancasila itu sebagai landasan, sebagai pondasi. Jadi sangatlah penting Pancasila ini ada atau kita terapkan dalam kehidupan kita ini. Tanpa adanya Pancasila, maka negara kita ini akan goyah. Seperti pohon yang akarnya yang sudah lapuk. Maka dia akan mudah tumbang, dibawa oleh angin. Itulah kesimpulan materi kita bahwa dasar negara itu sangatlah penting. Pancasila itu sangatlah penting dalam kehidupan kita. Ingat, Pancasila itu tidak hanya sebagai lambang saja. Jangan hanya kita letakkan di dinding saja. Oh, saya sudah menerapkan Pancasila. Saya sudah mengamalkannya. Buktinya apa tuh? Saya pasang di dinding. Di kelas ada, di kantor ada, di ruangan saya ada, di rumah ada. Tapi dalam kehidupan tidak ada. Maka belum lagi dia melaksanakan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Nah, kita tadi sudah belajar pengamalan nilai-nilai Pancasila. Pengamalan Pancasila sebagai dasar negara. Anak ibu hafal 5 sila. Sudah tahu tadi nilai-nilainya. Sudah tahu contoh pengamalan dari nilai-nilainya. Jadi jangan hanya tinggal di buku. Pengamalan nilai-nilai itu apa saja sesuai dengan sila-silanya. Yang pertama yaitu nilai ketuhanan. Yang kedua nilai kemanusiaan. Yang ketiga yang keempat, kerakyatan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh pengamalannya, yang pertama tadi yang berhubungan dengan Tuhan. Kita melaksanakan sholat. Yang kedua, apa contohnya tadi? Ayo yang kelompok 2. Apa tadi contoh pengamalannya? Toleransi. Yang kelompok 3, apa tadi contohnya? Dari kelompok 3, coba Vanessa, masih ingat enggak apa contoh penerapannya tadi? Ayo. Yaitu adanya kita saling hidup bergandengan tangan. Contoh yang keempat, kelompok Mailani. Apa contohnya tadi? Ayo. Masih ingat enggak apa contohnya tadi? Yaitu memilih, kuatkan Vanessa. Memilih ketua kelas. Itu contoh penerapan yang keempat. Yang kelima, Adilfa. Apa contohnya pada gambar tadi Adilfa? Apa contoh sila yang kelima tadi? Yaitu kita saling bekerja sama. Kita harus bergotong royong. Contohnya di dalam kelas anak ibu. Biar kelas ini bersih, maka kita sapu. Ada piket kelasnya.
Jangan nanti biar aja lah dia yang piket, kan udah ada mewakili. Itu bekerja sama atau tidak namanya? Tidak, berarti kita belum melaksanakan pengamalan sila Pancasila. Jadi gagal kita belajar Pancasila. Jadi kalau kita sudah belajar, terapkanlah apa yang sudah kita dapatkan. Jangan hanya nanti dipampang di dinding. Oh, di kelas tidak lupa. Selalu ada, tapi tidak mau melaksanakannya. Oke, anak ibu semuanya sudah paham materi kita hari ini? Paham. Sudah paham semua materi hari ini. Bagaimana perasaan anak ibu hari ini? Senangkah dalam mendapatkan ilmu hari ini? Apakah ada manfaatnya untuk anak ibu di dunia luar, dimanapun? Ada, pasti ada. Tinggal kita lagi melaksanakannya. Jadi ibu mau ada kertas refleksi yang mau ibu bagikan kepada anak ibu? Di situ menggambarkan bagaimana anak ibu dalam menjalani pelajaran hari ini. Senang kalian? Apa yang anak ibu dapatkan? Silakan nanti diisi ya nak ya. Ini ibu bagikan. Nah, di sini menggambarkan bagaimana anak ibu hari ini dalam belajar. Jawab sejujur-jujurnya. Nah, baik-baik dalam menjawabnya. Perhatikan, buat namanya ya. Ini untuk ibu, biar ibu juga sebagai refleksi diri ibu. Langsung ditulis, dikerjakan anak ibu semuanya. Bikin nama, kelas. Silakan anak ibu, dikerjakan semuanya sesuai dengan perasaannya hari ini ya. Dikerjakan apa yang anak ibu rasakan, apa yang anak ibu dapatkan. Harus kalian sampaikan semuanya di sini. Senang anak ibu? Tidak senang. Berarti harus digambarkan di dalam materi itu. Namanya udah, Revi. Senang enggak Revi belajar hari ini? Apa yang udah didapatkan? Tulis nak. Reisha, bagaimana perasaannya? Ayo Rio, bagaimana perasaan Rio belajar hari ini? Zaki, ini adalah refleksi diri. Melihat bagaimana anak ibu, bagaimana ibu dalam mengajar. Jadi disinilah yang akan melihat bagaimana keberhasilan ibu dalam mendidik anak-anak ibu. Udah, Nurhayati? Bagaimana Nurhayati? Senang enggak Nurhayati belajar? Oh, senang. Alhamdulillah. Dilpa, senang. Apa yang sudah didapatkan hari ini? Dituliskan ya nak ya. Ada catatan untuk ibu, tulis di situ. Apa catatan untuk ibu?
Nah, bagaimana Ibu? Besok seperti ini lagi Ibu. Nah, tulis di situ. Oke? Siap semuanya nak? Silakan dikumpulkan hasil refleksi anak-anak Ibu semua. Udah semuanya? Udah. Sekarang di penghujung waktu pembelajaran kita, setelah kita pelajari minggu ini, hari ini, tentu kita akan berjumpa lagi insya Allah di pekan depannya. Hari ini kita sudah belajar Pancasila sebagai dasar negara. Tentu minggu depan kita akan mempelajari yang lebih mendalamnya lagi, yaitu Pancasila sebagai ideologi negara. Nanti kita akan memperdalam lagi Pancasila sebagai ideologi negara. Tadi dasarnya, besok ideologinya. Kalau anak-anak Ibu sekarang sudah paham semuanya, seperti apa Pancasila sebagai dasar negara, apa itu dasar negara tadi, maka untuk minggu depan anak-anak Ibu pasti bisa lebih mudah lagi mempelajari seperti apa Pancasila sebagai ideologi negara. Pekan depan insya Allah, semoga kita diberikan kesehatan Allah, kita berjumpa lagi dalam pertemuan jam yang waktu pelajaran sama tapi jamnya berbeda tentunya ya. Nah, jadi seperti itu anak-anak Ibu, jangan lupa baca buku di rumah, ulang pelajaran ini, dan minggu depan dibaca lagi dalam buku paketnya pelajaran untuk minggu depan. Biar kita itu siap untuk belajar minggu depannya. Oke anak-anak Ibu, nah jadi harus siap semuanya ya. Oke anak Ibu, terima kasih untuk hari ini. Semuanya sudah belajar dengan baik. Ibu mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada anak Ibu. Semoga ilmu yang Ibu berikan untuk kalian menjadi ilmu yang bermanfaat. Bisa anak Ibu terapkan. Semoga anak Ibu menjadi anak yang soleh-soleha. Oke? Nah. Dan jika ada Ibu salah, Ibu mohon maaf kepada anak-anak Ibu semuanya. Jadi sekarang ketua kelas silakan pimpin doa, kita tutup pelajaran kita hari ini dulu. Alhamdulillah, dengan telah berakhirnya kita membacakan doa hari ini, semoga pelajaran kita bisa berubah lagi untuk yang lebih baik. Oke anak Ibu, Ibu pamit dulu untuk hari ini, kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak Ibu, sampai jumpa lagi.